Halo Maria, terima kasih ya udah mempersilahkan saya datang ke rumah kamu. Sebelumnya, saya mau memberitahu kalau maksud kedatangan saya ke sini itu untuk observasi tentang individu yang mempunyai masalah atau permasalahan di perbedaan suku gitu. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu dulu. Nama aku Maria, umur aku 22 tahun. Dan aku itu asli Sumatera, lahir di Sumatera. Cuma aku dari kecil pindah ke Jawa, ikut orang tua aku pindah kerja ke sini. Oke, nah aku mau nanya dulu nih, sebagai kamu orang Sumatera, kebetulan suku kamu Batak ya? Ya, Batak. Kebetulan aku tuh pengen tahu, sebagai suku Batak yang pindah ke Jawa dan mayoritasnya itu kebanyakan suku Sunda ya, dan permasalahan kamu di Jawa tuh apa sih sebenarnya? Dulu waktu awal-awal aku pindah ke sini, yang bikin aku ngerasa dan itu karena aku dibully. Mungkin karena awal-awal aku pindah ke sini kan bahasa aku masih kental dengan logat Batak ya, logat Sumatera. Nah, semenjak aku pindah ke sini mungkin mereka asing dengan bahasa yang aku bicarakan, jadi itu sih yang bikin aku ngerasa aku dibully, diejek gitu. Aku ngerti, tapi pasti nggak enak ya rasanya. Waktu itu kamu merasa benar-benar gak diang maaf, waktu itu kamu ngerasa benar-benar dianggap kasar sama teman-teman, betul? Iya, aku agak sedih sih. uh, Mereka nganggap aku bicara kasar, padahal sebenarnya enggak, memang nadanya aja yang tegas gitu. Jadi kamu merasa disalahpahami ya? Iya. Kalau teman-teman bilang begitu, apa yang biasanya kamu pikirkan tentang diri kamu? Ya sebenarnya aku nggak marah-marah, padahal aku bilangnya biasa aja gitu. Cuma mungkin mereka menanggapinya kalau aku tuh marah sama mereka karena aku bicaranya tegas gitu. Oke. Itu keyakinan, itu termasuk keyakinan yang berat ya. Tapi apakah benar seseorang langsung jadi buruk hanya karena cara bicaranya berbeda? Kalau dipikir-pikir ya enggak juga sih Bu, tapi rasanya tetap nggak enak gitu eh, dianggap hal yang nggak baik sama teman-teman saya gitu. Benar. Eh, Perasaan kamu tuh wajar sebenarnya. Tapi di RIBT, aku kan di sini pakai tekniknya RIBT ya, karena aku tuh pengen ngubah pikiran irasional kamu menjadi pikiran yang rasional gitu loh. Nah, kita belajar kalau perasaan tidak nyaman sering datang karena keyakinan yang kurang rasional. Misalnya, kamu percaya bahwa agar diterima, kamu harus selalu sesuai dengan cara bicara teman-temanmu, padahal tidak selalu begitu. Coba pikir, apakah mungkin kamu bisa jadi tetap diri kamu sendiri, tapi menyesuaikan sedikit saja gaya bicaramu agar lebih mudah diterima? Kamu pernah kepikiran itu enggak? Pernah sih Bu, dan mungkin bisa juga nanti saya akan coba bicara lebih pelan Bu, dan memilih dengan kata-kata yang lebih baik dan halus mungkin. Bagus, itu bentuk perubahan yang sehat ya Esther. Bukan mengubah kepribadianmu, tapi menyesuaikan cara penyampaian agar komunikasi lebih nyaman dan efektif. Iya Bu, saya pengen teman-teman saya nggak mengira saya kalau saya tuh ngobrol sama mereka marah-marah lagi gitu. Nah, mulai sekarang coba kamu ingat kalimat ini. Saya bukan orang buruk hanya karena saya tegas. Saya bukan orang buruk karena saya bukan orang buruk hanya karena saya tegas. Nah, bagus. Ibu minta kamu itu ucapkan itu setiap kali kamu mulai berpikir negatif tentang diri kamu. Minggu depan kita bahas bagaimana hasilnya ya. Baik Bu. Terima kasih sudah terbuka ya Esther. Saya bangga kamu mau belajar memperbaiki diri.